protes oleh pengatur atau pengawas kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras, kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi guru ini sudah fasih, sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dan dia memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Biar kalian paham. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Mudah-mudahan Anda semua oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan mengomentari tuduhan Harry Pras terhadap kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Ghazali. Ya, Harry Pras ini tidak ngerti apa-apa, ya. Ilmu baru belajar, ya. Orang bodoh, orang tidak ngerti apa-apa, sok kritik kitab Ihya Ulumuddin. Padahal ya, jangankan memahami, membaca pun tidak akan bisa, ya. Yang disampaikan Ustadz Abdul Somad saja salah paham, apalagi memahami kitab Ihya. Ustadz yang diikutinya pun salah, ya. Yaitu Ustadz yang sangat membenci Sufi. Ustadz yang dianut oleh Harry Pras adalah ustadz yang sangat benci, yang sangat alergi Sufi, sehingga apa saja yang disampaikan, dilakukan oleh ulama Sufi ini dianggap salah. Orang-orang Sufi dikatakan orang-orang yang sesat oleh orang-orang Wahabi ini. Di sini Harry Pras, ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Lebih jelasnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Dan di sini teman-teman, Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengawas kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras, kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi guru ini sudah fasih, sudah khatam baca kitab Ihya Ulumuddin, dan dia memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Biar kalian paham, simak penjelasan ini baik-baik dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Di antara karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang paling populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penilaian ulama pun berbeda-beda terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Mereka berselisih terhadap atau pendapat mereka berbeda tentang kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini tanggapan dari Kiai Haji Abdul Somad terhadap ceramah dari Riyad Badri yang mengatakan bahwasanya kalimat Allah bukan zikir dan tidak mendapat pahala mendapatkan Allah tersebut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Atau penyimpangan. Di antara yang dibahas oleh para ulama dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah telah mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menemukan 943 hadis yang tidak diketahui sanadnya. Imam Abul Fadl Abdul Rahim Al-Iraqi, yang disebut Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin dalam kitabnya Al-Mughni an Haml al-Asfar fi al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya' min al-akhbar. Kitab ini dicetak bersama kitab Ihya Ulumuddin.
beliau sandarkan setiap hadis kepada sumber rujukannya dan menjelaskan derajat setiap hadis, dan ditemukan banyak hadis yang lemah, palsu, atau tidak ada asalnya dari ucapan Rasulullah SAW. Maka saya sarankan kepada para penuntut ilmu yang masih pemula untuk tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, kecuali kalau dia sudah mendalami ilmu akidah, ilmu yang lain, baru bisa membaca. Dan ini hanya dibaca oleh para ulama saja, karena di dalamnya banyak penyimpangan yang tidak diketahui kecuali para ulama. Itu tanggapan orang-orang Wahabi yang tidak tahu terhadap isi kitab Ihya Ulumuddin yang sebenarnya. Mereka hanya katanya ke katanya. Saya yakin mereka itu tidak membaca terhadap kitab Ihya. Tapi walaupun mereka itu membaca kitab Ihya, saya yakin tidak paham mereka. Baca kitab gundul yang lainnya yang mudah-mudah saja mereka bacanya korat-karit, apalagi membaca dan memahami kitab Ihya. Apalagi Harry Pras yang tahunya cuman komen-komen bermodalkan iler, modal dengkul, cuman itu saja. Berikut ini tanggapan Ustadz Abdul Somad terhadap komentar Ustadz Wahabi, orang-orang Wahabi yang menghina atau melecehkan kitab Ihya dengan mengatakan kitab Ihya itu berisi hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Berikut ini tanggapan Ustadz Abdul Somad. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustad ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab Ka'bah yatubu YouTuber. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah wallah. Sahabat Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail amal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Pras ya, kalau Anda ingin tahu isi dari kitab Ihya Ulumuddin, berguru. Jangan hanya baca-baca terjemahan. Jadi Anda berguru dulu bagaimana isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Kemudian yang kedua, Anda harus monoton kepada satu ustadz saja. Kalau berguru kepada seorang ustadz dan ustadz itu salah, maka Anda tidak ada tempat untuk mencari perbandingan. Berbanyak guru sehingga guru yang satu saling melengkapi dengan guru yang lainnya, sehingga ketika guru yang satunya salah masih ada guru yang lain yang
memberikan hal yang benar ya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, dan mudah-mudahan saudara kita Salat Wahabi oleh Allah diberi hidayah dan disadarkan sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa dijaga, ya, dijauhkan dari akidah-akidah yang menyesatkan, akidah-akidah yang melenceng, yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.